Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa kembali bersama-sama bersekutu pada pagi hari ini. Kita percaya kita mengawali hari ini dengan datang di bawah kaki Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Amin. Kalau kita ada bisa sampai saat ini, kita percaya itu karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia Allah yang setia bagi kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang kau tunjukkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kau selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan kami Bapa. Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapa. Mempunyai Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus yang baik. Kami bangga memiliki Tuhan yang luar biasa. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sungguh Kau Allah yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari
saya undang kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Allah yang setia Tuhan, Kau setia, Kau katakan Kau setia, Kau setia, Kau sekali lagi dengan iman katakan Kau setia, setia, Kau mulia, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu, buat nafas yang masih Kau beri Tuhan, buat kesehatan yang Kau beri, buat anugerah yang Kau beri Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur buat kebaikan-Mu, syukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar segala hormat pujian bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Amin. Biar kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur padamu. Dan kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, dan kami naikkan syukur padamu.
yang mulia, dan kami naikkan syukur padamu. Oh, kami naikkan syukur, dan kami naikkan syukur padamu, dan kami naikkan syukur padamu, mensyukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih Tuhan. Dan kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu, dan kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi bersama-sama katakan, kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri bagi kami. Terima kasih buat penyertaan perlindungan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Sehingga kami bisa ada Tuhan sampai detik ini Tuhan. Kami percaya itu karena kasih dan perkenanan-Mu bagi kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang mencipta langit bumi serta segala isinya Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas dengan apapun juga Tuhan. Engkau sanggup melawat kehidupan kami dimanapun kami berada saat hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji dan nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama katakan amin, amin. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Tetap luar biasa, amin. Kalau kasih tepuk tangan buat Tuhan jangan setengah-setengah dong. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan kita baik, amin. Siapa yang percaya Tuhan itu baik boleh melambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. Puji nama Tuhan. Sebab tidak pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu rahmat-Mu bagi kehidupan kami. Engkau sungguh Allah yang baik. Tuhan itu baik bagi kita. Haleluya. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Walau hari berganti, tetap kita lihat kasih-Mu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidup
hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, sebab selalu baru. Haleluya. Wow. Hari berganti hari, tetap kasih Tuhan menyertai kehidupan kita. Tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dia tetap Allah yang baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Saya rindu jemaat Tuhan saja, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik boleh sekali lagi suaranya kencang buat Tuhan kita. Amin. Dia Allah yang baik, amin. Amin. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai dan untuk selama-lamanya. Dia tetap Allah yang baik, amin. Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan kita sungguh baik bagi kita, amin. Amin. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu. Mari kita siapkan persembahan. Nanti Feby berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan pagi ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan syukur kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan, kecukupan yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Dan ajar kami memberi pagi ini Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, kali ini persembahannya tetap duduk di bangku. Nanti akan ada petugas-petugas persembahan yang akan datang menghampiri kita. Satu beri dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya
seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Terima kasih Bapak sembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya firman Tuhan akan selalu menguatkan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang menyaksikan dari rumah, tetap percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup memulihkan, menolong. Bahkan dia penolong yang setia bagi kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau penolong yang setia bagi kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri kembali di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Mari dengan iman kita katakan, Kau lebih sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
penolong yang setia bagi kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Berkati kami dengan firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu selalu untuk menuntun langkah-langkah hidup kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Pagi hari ini kita berbicara tentang ketulusan hati. Minggu lalu kita berbicara tentang kemurahan hati. Kita baca dari 2 Korintus 1 ayat 12. 2 Korintus 1 12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia. Bapak Ibu sekalian Tuhan, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dan dia mengatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami. Jadi suara hati Paulus dan rekan-rekan seperti yang lain memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, hubungan Paulus, rekan sepelayanannya bersama dengan jemaat Korintus, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Tuhan, segala sesuatu yang diberikan dengan tidak tulus tidak akan bermanfaat. Maka daripada itu diperlukan ketulusan hati dalam memberi dan melakukan segala hal. Bapak Ibu Tuhan, Paulus bersama rekan sepelayanan belajar untuk melakukan baik dalam pelayanan mereka kepada jemaat Korintus maupun dalam hal mereka memberi kepada Tuhan, bahwa dikatakan mereka rindu memiliki hati yang tulus. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kalau kita melakukan segala sesuatu Bapak Ibu, termasuk dalam hal memberi, kalau kita tidak tulus, maka hal itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Jadi pentingnya segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita Bapak Ibu, harus dilandasi dengan ketulusan hati kita. Ingat Bapak Ibu Tuhan,
bahwa Tuhan itu melihat hati kita. Dia tahu persis apa yang ada di hati kita. Termasuk hati kita tulus atau tidak tulus, Tuhan tahu. Nah, pagi hari ini Bapak Tuhan, yang jadi pertanyaan buat kita, bagaimana kita dapat memiliki ketulusan hati? Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, bersumber dari Allah. Untuk bisa memiliki ketulusan hati, kita harus menyadari bahwa itu bersumber dari Allah. Di sini dikatakan ketulusan sejati tidak akan muncul dari hikmat manusia. Jadi memang benar Bapak Ibu Tuhan, ketulusan hati kita itu tidak muncul dari hikmat manusia atau hikmat dari dunia, Bapak Ibu. Saya melihat Bapak Ibu Tuhan di dalam pengalaman pelayanan, kalau kita nih mau coba-coba tulus Bapak Ibu, mau coba-coba tulus nih ya, sampai kapan kita bisa bertahan dengan kita mencoba-coba untuk bisa hidup tulus? Pasti ada batasnya. Tetapi kalau ketulusan kita itu datangnya dari Tuhan, berdasarkan kasih karunia yang Dia berikan kepada kita Bapak Ibu, sehingga ketulusan itu menjadi sesuatu gaya hidup di dalam hidup kita. Jadi kita nggak buat-buat Bapak Ibu. Bukan dibuat-buat. Atau bahasa ini lu buat Bapak Ibu. Oleh karena kita telah merasakan ketulusan yang Tuhan berikan untuk kita, maka kita dapat melakukan hal yang tulus pada orang lain. Bapak Ibu Tuhan, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan segala-galanya buat hidup kita. Tuhan melandasi dengan hati yang tulus. Makanya pagi hari ini kita diingatkan kembali, seperti Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya dengan hati yang tulus, maka kita pun sebagai orang yang percaya kepada Dia, sebagai orang yang menjadi pengikutnya, kita pun harus belajar memiliki ketulusan hati, Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ibadah hari ini, datang dengan hati yang tulus, dengan kerinduan ingin menikmati firman Tuhan, dan terlebih juga menikmati hadirat Tuhan dan jamahan kuasa Tuhan. Pada saat Bapak Ibu memberikan persembahan pagi hari ini, kita landasi dengan hati yang tulus. Jangan terpaksa. Bapak Ibu yang melayani di tempat ini, kita layani semuanya dengan hati yang tulus. Bapak Ibu, termasuk kita pun melayani, mungkin kelihatannya sepele Bapak Ibu. Contoh, kita jadi usher, kita jadi penerima tamu, kelihatannya sepele Bapak Ibu. Atau kita membantu untuk parkir kendaraan, kita bantu untuk hal-hal yang lain yang kelihatannya kecil Bapak Ibu. Tapi kalau kita lakukan dengan hati yang tulus, saya percaya pelayanan itu menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu, satu kali saya dapat anugerah oleh Tuhan. Saya pernah cerita memang. Saya mengikuti ibadah di tempatnya Reverend Rick Warren, Bapak Ibu. Seorang penulis buku yang terkenal. Rick Warren ini bukunya itu jadi bestseller Bapak Ibu. Rick Warren. Kalau Bapak Ibu yang pernah baca buku ini, pasti Bapak Ibu diberkati dengan buku-bukunya. Dia membuka ibadah di Los Angeles Bapak Ibu. Nama tempatnya yaitu Saddleback. Jadi setelah saya ikuti satu seminar misi, saya diajak ikut ibadah di tempatnya Bapak Ibu. Satu hal yang menarik ketika saya sampai, ada wanita pirang
wanita bule Amerika. Satu atau dua orang, dia pakai rompi. Tulisan di belakangnya adalah volunteer. Pertanyaannya, apa tugasnya sebagai volunteer? Yang pertama, dia bantu markirin mobil. Yang kedua, dia bantu orang untuk menyeberang. Jadi tempat parkir dengan tempat ibadah tuh ada satu jalan mobil, jalan raya kecil. Jadi seseorang dia ada tulisan stop Bapak Ibu. Bahasa orang sih bilang stop. Bulat dia pegang. Setiap orang yang sudah parkir mobil mau nyebrang masuk ke gerejanya, dia angkat stop. Dari jauh mobil yang sudah mengurai kecepatannya dan orang yang mau kebaktian dipersilahkan untuk nyebrang. Kelihatannya sederhana loh Bapak Ibu. Hanya parkirin mobil sama nyebrangin orang jalan. Tapi saya percaya ketika mereka melakukan dengan hati yang tulus, pelayanan mereka pasti diberkati Tuhan. Betapa pentingnya segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup, hati kita tulus sama Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya kalau hati kita tulus sama Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi berkenan. Ingat Bapak Ibu, kita tidak boleh melakukan ya ada udang di balik terigu, itu namanya bakwan Bapak Ibu. Artinya kita nggak boleh melakukan segala sesuatu ada motivasi-motivasi yang lain, tapi semata-mata kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Dibutuhkan ketulusan hati kita. Yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, bagaimana kita dapat memiliki ketulusan hati? Yang pertama, bersumber dari Allah. Karena Allah telah memberikan dengan hati yang tulus kepada kita. Kita pun sebagai pengikutnya harus melakukan hal yang sama. Yang kedua, membangun hubungan baik dengan sesama. Bapak Ibu Tuhan, ketulusan hati akan mendatangkan kesukaan dari semua orang. Baik orang Kristen maupun non-Kristen. Setiap orang di sekitar kita akan mengetahui apa yang kita lakukan untuk mereka itu tulus atau tidak. Atau ada maksud tersembunyi Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu Tuhan, ketulusan yang kita lakukan itu akan membangun hubungan baik dengan sesama. Orang tuh bisa lihat apa yang kita lakukan tulus atau tidak tulus Bapak Ibu. Ketulusan yang dirasakan akan membuat hubungan dengan sesama menjadi semakin baik. Bapak Ibu, kita terus membangun hubungan baik dengan sesama kita. Bapak Ibu Tuhan, ada istilah gestur Bapak Ibu ya. Gestur itu istilah orang bisa membaca gerak tubuh kita. Tubuh kita. Nah rupanya Bapak Ibu Tuhan, gestur itu nanti akan memberikan gambaran. Oh orang ini dari gesturnya ini tulus atau enggak tulus ya. Rupanya hal ini bisa diketahui oleh orang lain. Dari apa? Dari gestur kita. Misalkan wajah kita, wajah yang lagi nggak suka, kan orang bisa lihat Bapak Ibu. Apalagi tiba-tiba keningnya mengkerut. Atau alisnya mengkerut. Alis bisa kerut ya Bapak Ibu? Enggak ya. Setahu saya alis disulam. Bapak Ibu Tuhan, kita bisa lihat oh orang ini dari gesturnya ini menandakan dia nggak suka. Gitu. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Nah, rupanya kalau kita melakukan dengan tulus, rupanya ini berdampak juga kepada gestur kita. Kan tadi saya katakan Bapak Ibu, menjadi gaya hidup kita kalau kita memang tulus, ya kita lakukan apa adanya gitu. Tulus Bapak Ibu. Dikatakan manusia itu cenderung egosentris dan memikirkan jika melakukan sesuatu Bapak Ibu
ada keuntungannya, benar nggak? Kadang-kadang kita kan manusia suka begitu Bapak Ibu ya. Ada untung rugi. Kalau saya menolong orang itu dengan harapan orang itu bisa balas saya. Padahal Tuhan bilang, kalau kita memberi, berilah kepada orang yang nggak bisa balas. Supaya apa? Kita dapat upahnya dari Bapa di surga. Kita tuh suka mikir untung rugi Bapak Ibu. Saya juga jadi hamba Tuhan juga diuji hal demikian. Contohnya nih Bapak Ibu, saya pernah ngomong berapa orang tentang pelayanan. Tiba-tiba nih Bapak Ibu, saya dapat pelayanan dari gereja A. Gerejanya maaf kata nih, kecil. 2 minggu kemudian dapat telepon. Pak, bisa main tempat saya nggak Pak? Gerejanya gereja besar. Bapak Ibu, tanggalnya sama, jamnya sama. Kan kalau saya mikir untung rugi Bapak Ibu, saya terima. Lalu gak lama kemudian saya telepon gereja yang kecil. Halo Pak atau Ibu, maaf tanggal itu bisa ditukar nggak? Kenapa Pak? Ya, saya rupanya ada keperluan mendadak begini-gini. Kan bisa aja kita bohong. Kalau mikir untung rugi, kan manusia kan bukan hanya suka gudang garam Bapak, tapi juga gudang alasan. Manusia itu pinter loh, punya gudang alasan. Untuk membuat alasan. Itu yang hebatnya manusia. Kita suka memikir untung rugi. Saya pun juga diuji demikian Bapak Ibu. Satu kali Bapak Ibu saya diundang khotbah. Gereja sama. Tiba-tiba saya dapat undangan gereja. Gereja Bapak Ibu, gereja yang boleh kata cukup salah satu besar di Jakarta Bapak Ibu. Dia ngundang 2 kali ibadah. Dia bilang, Pak jam sekian sampai jam sekian. Kalau saya terima dua-duanya, yang satu saya mesti korbanin. Dia undang jam 8.30, jam 8 sampai jam 10 apa saya lupa. Berarti jam 10 saya mesti korbankan. Lalu saya bilang, maaf, saya hanya bisa yang pagi. Yang siang saya sudah ada jadwal di tempat lain. Oh kalau gitu kita schedule ulang ya Pak? Iya. Akhirnya dia schedule ulang. Berapa lama kemudian, Pak, oke dah Pak, saya terima yang pagi. Oke Pak, gak apa-apa Bapak sekali. Padahal Bapak Ibu kalau lihat untung rugi, jauh lebih untung yang gereja yang besar 2 kali ibadah lagi Bapak. Udah gitu saya gak usah kemana-mana lagi, tetap di situ saja. Sedangkan kalau saya ambil dua-duanya kan berarti saya tidak kemana-mana. Tadi dikatakan, sedangkan kalau saya tetap melakukan hal yang sama dengan gereja yang sudah terima duluan, kan saya kan rugi waktu. Dari situ saya mesti pergi ke tempat lain, saya mesti balik lagi. Itu manusia Bapak Ibu. Kita ini suka egosentris. Memikirkan untung rugi. Tapi hari ini Bapak Ibu Tuhan, kalau kita memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, itu akan membangun hubungan baik dengan sesama. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mendapatkan ketulusan hati? Yang ketiga Bapak Ibu, melayani sesama lebih baik. Bapak Ibu Tuhan, di sini dikatakan ketulusan membuat Paulus dapat melayani sesama dengan lebih baik. Dan sesuai dengan kebutuhan jemaat di Korintus. Hal ini juga menjadi hal yang akan terjadi jika kita melayani dengan ketulusan. Kita tidak melihat apakah pelayanan itu menguntungkan kita secara pribadi atau tidak. Tetapi fokusnya adalah apakah pelayanan itu menjadi berkat bagi orang yang kita layani. Bapak Ibu, kita akan bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi Bapak Ibu. Kalau dilandasi dengan hati yang tulus. Karena gak ada bicara untung rugi. Apakah ini pelayanan besar, apakah ini pelayanan kecil. Tapi kita fokusnya, Tuhan, biar pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, ini bisa jadi berkat buat orang lain. Terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Waduh Bapak Ibu, tidak ada yang lebih indah dari hidup kita. Kalau kita bisa melayani, pelayanan kita itu jadi berkat buat orang lain Bapak Ibu. Jadi berkat buat sesama. Jadi berkat buat banyak orang Bapak Ibu.
Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi betapa pentingnya kita hidup dilandasi dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Selama fokus kita melayani untuk kepentingan Tuhan dan untuk jadi berkat dengan hati yang tulus, saya percaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang berkenan di hati Allah. Pelayanan kita menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan hati manusia, Bapak Ibu. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, biarlah kita terus boleh mengoreksi hati kita pagi ini. Dan biarlah kita terus mau menyadari segala sesuatu yang kita lakukan, kita landasi dari hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin, amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu Haleluya 12 kali kita menyembah Tuhan dengan lagu Haleluya, 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 Adakah di antara Bapak Ibu pagi ini ingin didoakan, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah saat ini? Bagi Bapak yang rindu didoakan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap tangan-tangan diangkat pagi hari ini. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Kita lebih dari ini. Kita percaya, kita imani Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Hallelujah.
Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin, amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin, amin. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Ya, perbuatanmu besar dan ajaib Tuhan. Tiada Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita mau katakan dari pertama, Ku beri kemuliaan, Engkau layak dimuliakan di tempat ini Tuhan. Engkau layak diagungkan, Namamu layak dibesarkan, diberitakan di tempat ini Tuhan. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Sekarang hamba berdoa, menyerahkan tangan-tangan diangkat di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau jamah Tuhan. Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat dimanapun kami berdiri saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap masalah kami, Engkau tahu keadaan hati kami saat itu Tuhan. Engkau tahu persis apa yang ada di hati kami Tuhan. Engkau tahu persis. Dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terimalah pertolongan dari Tuhan Yesus. Terimalah kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pelepasan dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan percaya Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ibadah ini Tuhan, kami akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan. Kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima itu atas hidup kami. Termasuk kami terima kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat GBI Ruko Geraha Niaga ini Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagangan mereka, berkati rumah tangga dan studi anak mereka Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Setiap celah yang masih terbuka, kami tutup dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Jemaat ini sekali milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia terus diberkati Tuhan. Indonesia terus dipulihkan oleh Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berkati TNI, berkati juga Polri Tuhan. Biar mereka boleh bekerja takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami memberkati kota Jakarta di mana kami tinggal Tuhan. Jakarta terus diberkati Tuhan. Dilindungi Tuhan. Setiap rancangan jahat digagalkan, dipatahkan, ditolak dalam nama Yesus. Kami memberkati lingkungan di mana kami ada. Kau berkati lingkungan Ruko Geraha Niaga ini Tuhan. Berkat-Mu ada buat mereka Tuhan.
Biar kami boleh terus jadi garam, jadi terang di tempat ini. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Kita percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Seperti tadi akan ada petugas-petugas yang akan menghampiri Bapak Ibu. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan warta jemaat Minggu 14 Agustus 2022. Yang pertama, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa bagi bangsa atau Call for Prayer pada hari Senin 15 Agustus 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 18 Agustus 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 19 Agustus 2022 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah raya pada hari Minggu 21 Agustus 2020 akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30, ibadah kedua pukul 9, dan ibadah ketiga pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Untuk ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan agar dapat memarkir kendaraan di gedung Geraha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas. Bapak Ibu, mulai hari ini juga diadakan gerakan 2000, ya ini minimal 2000. Itu ada kotak depan, Bapak Ibu bisa memberikannya. Dan kegunaan dari gerakan 2000 ini akan memberkati, membantu gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, di Jakarta pada khususnya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat Minggu 14 Agustus 2022. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau nambahkan sedikit tentang gerakan 2000 ya. Dulu di Geraha Pena kita ada gerakan 5000 ya. Pernah ada gerakan 5000, tetapi sekarang kita kembalikan ke 2000 saja. Ya kan. Tujuan gerakan 2000 ini Bapak, kita rindu memberkati gereja-gereja lain secara khusus di Jakarta. Ya nanti kita akan coba Bapak Ibu akan mengajak ke gereja-gereja lain Bapak Ibu. Kalau di DKI ini Bapak Ibu, kalau kita ini bersatu gereja-gereja melakukan gerakan 2000, kita pasti setiap bulan bisa menolong gereja-gereja yang kecil. Gereja yang rusak, gereja yang membutuhkan alat musik, kita bisa saling menopang satu dengan lain. Saya percaya Bapak Ibu, 2000 itu kelihatan kecil, tapi kalau kita bersatu Bapak Ibu jadi satu kekuatan yang besar. Amin. Ya, minggu lalu film Segenggam Beras
bisa melakukan perkara besar loh Bapak Ibu. Apalagi 2000 ya. Gerakan noceng itu Bapak Ibu. Saya percaya gerakan noceng bisa diberkat buat banyak gereja. Dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih buat doa Bapak Ibu. Ibu Meli sudah sampai di Belanda dengan selamat. Ya. Sekarang di Belanda masih jam 3:30 pagi atau 2:30 pagi. Beda 5 jam Bapak Ibu. Dan rupanya gereja di Belanda masih banyak yang online. Rupanya COVID ini membuat mereka juga masih takut. Jadi mereka online. Jadi dia bilang saya mungkin minggu ibadahnya ibadah online. Ya, kita bersyukur kita masih dikasih kesempatan untuk bisa onsite Bapak Ibu ya. Ibadah biar kita gunakan kesempatan ini untuk sebaik-baiknya untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Mari katakan Bapak Ibu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada Tuhan. Batu karang perhentian. Kita katakan sekali lagi Bapak Ibu. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu. Oh, sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada Tuhan. Aku rindu berada. Oh, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Katakan sekali lagi Bapak. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus sudah berkati ibadah yang berlangsung hari ini. Pagi ini nama Tuhan terus dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Sepanjang hari ini nama Tuhan diberitakan oleh gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia maupun di desa, di pedalaman sekalipun. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga.
cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah